Oke, perkenalkan saya Krisna Ciputra dari dari kelas eh, dari kelas IFT 21 eh, Informatika Deep Learning eh, 21. Nah, dalam eh, video kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas Deep Learning eh, Deep Learning oleh Pak Catur Nugroho eh, mengenai pembahasan mengenai membuat presentasi kelompok mengambil studi kasus menggunakan regresi linear atau regresi logistik. Oleh karena itu, eh, saya akan menjelaskan regresi logistik. Nah, dalam eh, dari soal yang telah ditentukan sebelumnya, kita diwajibkan untuk memilih salah satu untuk dipresentasikan antara regresi linear dan regresi logistik. Nah, namun dalam video kali ini saya memilih regresi logistik. Nah, eh, berikut presentasi saya. Nah, oke, sebentar, saya full present full. Nah, untuk presentasi saya memilih untuk penggunaan deep learning pada diabetes prediction menggunakan metode logistic regression dari kelompok 4. Nah, di eh, eh, kami dari kelompok 4 memiliki 4 anggota, yaitu saya sendiri, Krisna Ciputra, dengan 3 tim saya, Di Saputra, Sadan Petroni, dan Raymond. Nah, pertama kita perlu ketahui dulu untuk penggunaan dataset kali ini. Nah, dataset ini diambil dari National Institute of Diabetes and Digital Disease di India. India. Oke. Nah, saya ambilnya ini dari website Kaggle, yaitu website yang berisikan mengenai datasheet dan kode dan juga lab mengenai data scientist. Nah, pada pada case kali ini saya akan melakukan prediction menggunakan regression linear, salah satu penerapan dari deep learning untuk memprediksi secara diagnosa apakah pasien eh, sudah memiliki diabetes atau belum. Nah, jadi ada dua parameter, positif dan negatif. Nah, dengan menggunakan pengukuran diagnostik tertentu yang ada pada dataset sebelumnya. Nah, berikut variabel dataset yang saya gunakan, yaitu pertama jumlah kehamilan, pregnancies, glucose, yaitu eh, konsentrasi glukosa dalam darah. Setelah itu blood pressure, tekanan darah. Setelah itu skin thickness, ketebalan kulit. Setelah itu insulin, kadar insulin dalam darah. Dan setelah itu BMI, indeks massa tubuh, berat badan dan tinggi badan, perbandingan, diabetes prediction function, riwayat keturunan diabetes karena salah satu faktor diabetes adalah dari keturunan. Nah, kita juga untuk mengukur insulin tadi. Insulin tadi itu bagian eh, dari dalam tubuh yang digunakan untuk mengatur eh, glukos. Glukos itu dalam artian eh, glukosa dalam eh, energi yang ada dalam makanan dirubah menjadi energi dalam tubuh menggunakan insulin. Nah, setelah itu umur, age, dan variable outcome. Nah, setelah itu untuk penerapan deep learning menggunakan regression linear, kita diwajibkan untuk data preparation. Nah, data preparation sendiri ada banyak macamnya, tapi sesuai tahapan umumnya itu ada 4, yaitu data cleaning, membersihkan eh, variabel variabel dataset yang kosong, habis itu data normalization, yaitu mengubah
eh, normalisasi data yang eh, membedakan antara data angka, huruf, setelah itu false positif, setelah itu data tanggal dan lain-lain. Setelah itu data synchronization, sinkronisasi data, setelah itu data consolidation. Nah, tahapan-tahapan ini memang tidak saya cantumkan secara utuh di sini karena memang banyak tahapan yang yang dilakukan untuk data preparation agar dataset yang sebelumnya raw dataset dalam artian istilah kata eh, masih masih mentah kita olah untuk agar modeling analisa nanti agar dapat berjalan tepat. Nah, data preparation berikut contoh tampilan data preparation berikut contoh dataset yang ada ini dari headnya habis itu dataset info sebelah kanannya ini oke. Setelah itu data exploitation. Nah, dari data exploitation ini kita kita dapat mengukur, melihat dan mengamati dan menganalisis data-data yang ada pada data set tersebut. Nah, data exploration ini kita dapat nanti olah pada data modeling agar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dari kebutuhan kita yang telah kita tentukan sebelumnya yaitu untuk menganalisa pasien dari variabel-variabel yang sebelumnya, maka data exploitation ada beberapa aspek, yaitu yang saya gunakan ada beberapa aspek, yaitu data prognosis di sini bisa dilihat diagram data kehamilan dari pasien-pasien kebanyakan eh, kosong kebanyakan nol karena sebelumnya tidak karena eh, mungkin tercampur dengan laki-laki dan juga perempuan dan berlaki-laki dan mungkin juga perempuan yang belum menikah dan mau belum punya anak. Yaitu kadar glukosa dalam umumnya itu 110 kebanyakan orang umum. Setelah itu tekanan darah untuk tekanan darah di angka 70 itu normal. Setelah itu eh, ketebalan kulit di angka 0 harusnya itu di angka 0. Oke, bisa dilihat di sini ada anomali yaitu antara poin 30. Nah, ini bisa jadi aspek salah satu eh, gejala dari diabetes. Nah, selain eh, untuk diagnosa sebuah penyakit kita wajib untuk mencari variabel-variabel lain yang valid tentunya agar kita dapat menganalisis 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 eh, menganalisis dia- pasien yang terkena diabetes. Nah, oke. Nah, setelah itu kadar insulin bisa normalnya adalah nol, tapi eh, kalau misalnya lebih dari nol, mungkin ada kendala atau lain atau ada penyakit lain yang berhubungan dengan kadar insulin yang tinggi. BMI tadi, eh, berat badan, ya perbandingan total berat badan dan berat badan. Setelah itu eh, keturunan diabetes bisa dilihat di sini sangat sedikit yang diabetes. Oke, habis itu eh, orang-orang yang dicek di sini di angka 20-an ke 30-an yang paling banyak. Nah, setelah kita lakukan data exploitation, nanti kita set eh, saya menggunakan Google Collaboration. Nah, nanti saya menggunakan Python juga. Nah, saya masukkan kode-kode untuk melakukan pengecekan pada setiap variabel, yaitu yang tadi telah saya sebutkan, dan juga perbandingan. Setelah itu saya cari korelasi mana aja variabel yang cocok antara satu sama lain dan lain-lain dan yang lain. Nah, setelah kita olah semua data, normalisasi data, standarisasi data dan lain-lain data preparation, kita lakukan data exploitation, kita mengecek data keseluruhannya dan kita eh, mencari variabel
yang nanti kita dapat gunakan untuk pembuatan model regression. Nah, sampai di sini kita baru membuat modeling regression logistik. Nah, karena fungsi regression logistik itu untuk mengetahui fast eh, untuk mengetahui true true or false ya atau tidak, maka eh, untuk memprediksi dua itu, maka eh, maka model ini sangat cocok untuk eh, meramal untuk memprediksi penyakit diabetes dari variabel-variabel yang telah diinfokan sebelumnya. Nah, setelah itu saya olah, saya kombinasi untuk sesuai standarnya. Eh, untuk kodenya memang memang banyak. Nah, setelah itu setelah saya mengkombinasikan variabel-variabel yang sebelumnya, saya olah dan saya coba tes untuk modeling eh, regresi logistik yang logistik yang ada pada dataset tersebut. Nah, kalau saya cek dengan skornya 80% mungkin cukup akurat, ada 10%. Nah, 10% yang ini bisa bantuan oleh dokter. Eh dari Sebenarnya memang kurang akurat untuk nilainya 80%. Harusnya itu lebih dari 98% agar model tersebut dapat layak digunakan. Berhubung karena datasetnya itu hanya sampai 700 pasien user, maka untuk latihan modeling regression logistik yang bisa kita lakukan itu mentok sampai dengan akurasi 80%. Nah, bisa dilihat di sini eh, ada ada positif, false positif, negatif, false negatif. Nah, dari empat parameter ini eh, yang yang positif mengidap mengidap diabetes itu ada 118 orang dengan variabel-variabel yang ditentukan tadi, dan untuk negatif itu ada 37 orang. Oke. Oh, sorry. Bukan jumlah usernya eh, yang tercantum di sini, tapi jumlah kadar total poin minimal total poin yang eh, pengelompokan. Jadi misalnya salah satu user punya eh, punya 130 poin, maka digolongkan untuk masuk true positif. Di sini berarti dia valid mengidap diabetes. Nah, jika user total poinnya adalah 30, kemungkinan dia masuk ke eh, eh, true negatif, true negatif, eh, sorry, false negatif. Jadi kemungkinan kecil dia terkena diabetes. Seperti itu. Ini total 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 nilai yang digunakan. Nah, kesimpulan dari eh, kesimpulan dari studi kasus kali ini mengenai diabetes prediction menggunakan regression linear adalah memang fungsi utama logistic regression adalah eh, digunakan untuk machine learning untuk eh, metode logistic regression adalah metode machine learning yang efektif untuk memprediksi diabetes menggunakan variabel zero or one atau IO atau true or false berdasarkan variabel seperti yang telah disebutkan tadi.
tadi sehingga metode ini memang cocok untuk memprediksi gejala-gejala yang timbul dari salah satu penyakit. Dari kasus ini adalah diabetes. Nah, dari 280 positif dari dataset 768 yang positif itu 268 positif diabetes. Nah, dengan akurasi 80% tadi, regression menawarkan interkapabilitas tinggi yang memungkinkan identifikasi bobot relatif setiap variabel dengan variabel yang telah dengan variabel yang ada pada dataset tadi dengan keberhasilan eh eh, cukup berhasil. Nah, model ini dapat digunakan untuk memprediksi resiko diabetes, mendukung keputusan klinis dan eh, menginformasikan penyakit sejak dini dengan eh, dengan eh, dengan pribadi apa namanya? secara mandiri secara mandiri untuk deteksi awal. Nah, uh, agar kekurangannya metode ini uh, modelnya kurang efektif karena akurasi yang rendah dan uh, namun kita dapat menambah dataset dan dapat mengolah data yang lebih banyak agar model yang nanti dikembangkan menjadi lebih akurat. Berikut, terima kasih. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya Krisna dari kelompok 4 izin pamit. Terima kasih.